Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, untuk saat ini kita akan belajar mengenai sholat-sholat yang disunahkan menurut kitab Fathul Qorib, ya. Sebab ini nanti untuk sholat-sholat yang disunahkan banyak versi, ya. Mungkin dari kitab Fathul Qorib sama kitab Fathul Mu'in, ya, keterangannya berbeda. Mungkin dengan kitab-kitab yang lain berbeda lagi. Ya, ini yang berdasarkan kitab Fathul Qorib, ya. Untuk ini pembelajaran untuk pemula yang baru belajar kitab fikih, karena kitab takrib ini termasuk kitab dasar ala madhabil imami asy-Syafi'i, yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu diperhatikan, ya, untuk kitab takrib ini menurut saya paling cocok untuk pemula yang baru belajar baca kitab, ya. Jadi yang baru istilahnya itu menggunakan, ya, praktek ilmu nahwu sorobnya, yaitu kalau pakai kitab takrib ini itu lebih mudah, ya, lebih mudah untuk belajar nahwu sorobnya dibanding kitab-kitab yang lain, ya. Kitab-kitab yang seperti Fathul Mu'in atau Fathul Wahab itu kan sudah bahasanya agak sulit, karena memang itu di istilahnya itu untuk lanjutan, ya, bukan untuk pemula seperti kitab takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke pembahasan. Wassolawatu al-masnunatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassolawatu utawi pira-pira salat al-masnunatu kang den sunatake, khamsun iku 5, ya. Salat-salat yang disunahkan itu ada 5 kalau menurut kitab ini. Nah, ini di dalam kitabnya, di dalam syarahnya, ya, kalau matanya ini kan pakai lafadz al-masnunatu, tapi ada keterangan naskah yang lain itu pakai jamak, sigot jamak taksir, ya, jamak muannats salim, itu dengan tambahan alif ta, al-masnunatu. Nah, kalau ini kan sigot mufrad, isim mufrad muannas. Nah, kemudian apakah ini secara nahwu itu bermasalah atau tidak? Menurut saya ini enggak ada masalah, baik pakai sigot yang mufrad maupun jamak. Karena apa? Kullu jam'in muannasun, ya, artinya itu ini kan muannas, apa jamak, yang as-sholawatu kan jamak muannas salim. Kemudian sifatnya kan harus mengikuti, yaitu
ini pakai sigot muannas ya, kecuali kalau misalkan pakai sigot mudzakkar ini nggak bisa. Wassolawatu al masnunu, nah itu masalah. Tapi kalau pakai al masnunatu seperti ini itu tidak ada masalah karena ini pakai muannas ya. Muannas itu bisa digunakan untuk jamak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, sama-sama artinya sholat yang disunahkan. Khamsun iku ono 5. Jadi sholat yang disunahkan itu ada 5. Al-idani rupane sholat riyaya loro. Ai tegese sholatu idil fitri, sholat idul fitri, wa idil adha lan idul adha. Itu yang pertama adalah sholat riyaya loro. Sholat id fitri yaitu Syawal, 1 Syawal, kemudian id adha. Idul adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, 10 besar ya, disunahkan untuk menyembelih kurban itu tanggal 10, 11, 12, 13, berarti 4 hari disunahkan untuk menyembelih kurban ya. Kurban ya paling yang paling bagus ya sapi, kerbau itu ya. Kalau nggak punya ya kambing. Kalau misalkan belum mampu kambing, ayam nggak apa-apa ya. Yang pakai mazhab yang mudah yaitu ayam boleh ya, walaupun sebagian mazhab nggak boleh pakai ayam, tapi pakai yang mudah-mudah aja. Ayam boleh digunakan untuk kurban ya. Jadi kalau bisa ya kambing lah kalau mampu. Ini kan bahasanya nggak mampu, belum mampu. Yang penting itu mengalirkan darah ya, menyembelih, diusahakan untuk menyembelih kurban. Wal kusufani lan sholat gerhana 2. Ini pakai sigot tasniyah ya. Al idani itu juga pakai tasniyah, al kusufani juga tasniyah. Tasniyah itu artinya 2. Alamatnya apa? Alamatnya alif, karena ini i'rabnya itu rofa karena al-idani itu badal dari as-sholawatu al-masnunatu. As-sholawatu namanya badal kul ba'du minal kul. Atau dibuat khobar juga boleh kok. Dibuat khobar yang mubtada'nya dibuang. Mulane kadang kalau di kitab terjemah itu suwijine iku kan biasanya seperti itu. Karena apa? Mubtada'nya dibuang. Gitu. Mubtada'nya dibuang ya biasanya mengira-ngirakan al-wahidu atau kang pertama misalnya. Terus asani, asalis, Arabi dan seterusnya. Wal kusufani lan sholat grana loro ai tegese sholat kusufis syamsi grana srengenge, wa khusufil qamari lan grana rembulan. Nek kusuf pakai kaf itu untuk matahari, kalau pakai kha itu untuk bulan, gerhana bulan. Wal istisqa'u ya, ini harus rofa semua. Ini kan ada wawu atof karena in rofa al-idani. Ini juga sama harus rofa al-kusufani. Alamatnya alif karena ini tasniyah. Terus
Karena ini mufrad al istisqa'u, ya i'rabnya tetap rofa, cuma rofa kalau isim mufrad ketika rofa kan alamatnya dengan doma, berarti wal istisqa'u lan salat istisqa. Maksudnya itu salat untuk meminta hujan. Misalkan kemarau panjang, itu kita disunahkan untuk sholat istisqa di lapangan ya, di lapangan sambil membawa hewan-hewan ternak, kambing atau sapi, ayam dibawa, gunanya untuk meminta hujan. Sampai mana tadi? Wal istisqa ulan surat istisqa. Wa sunanu lan pira-pira salat sunnah. Wa sunanu lan pira-pira salat sunnah. Ya, sunan ini adalah jamak dari sunnatun. Sunnatun mufrad, jamaknya sunan. Namanya jamak taksir. Wa sunanu lan pira-pira salat sunnah at-tabi'atu, ya ini jamak, terus ini di sifatnya pakai mufrad, ya ininya mausufnya itu jamak, sifatnya mufrad. Nah ini syaratnya sifatnya ini harus berupa muannas ya, karena yang disifati itu adalah jamak. Muannas itu bisa mewakili jamak. At-tabi'atu kang manut lil faraidi maring pira-pira fardu. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ya, sholat yang mengikuti sholat fardu. Waya utai sunan at-tabi'ah lil faraid sab'u asrota iku pitulas nggih, iku pitulas. Sab'u asrota iku pitulas rakaatan apane rakaate. Nggih, sab'u asrota iku pitulas rakaatan apane rakaate. Rakaatal fajri rupane, nah ini jadi badal. Ini kan rofa tadi ya, ini juga rofa. Karena ini dimudhofkan al fajri, maka nunnya dibuang karena syaratnya ya, kalau mudhof itu tidak boleh mengikutkan nunnya, jadi nunnya itu harus dibuang. Ya, rokaatai ini yang menjadi rokaatai, nunnya dibuang. Rokaatal fajri rupane rong rokaate sholat fajar, berarti 2 rakaat sebelum sholat subuh itu disunahkan. Jadi untuk menunggu ya, ketika sampai di masjid, biasanya kalau di desa-desa kan masih menunggu imamnya, biasanya sinambi puji-pujian ya. Ini disunahkan untuk sholat rawatib sebelum subuh 2 rakaat. Nah, terus misalkan dimasalahkan, kok ada pujian tuh bukannya mengganggu orang sholat, apakah itu malah justru akan haram? Ya memang kalau mengganggu orang sholat itu haram. Makanya ya
ya karena ya sudah tradisi, ya udah dijalankan aja. Karena memang membaca sholawat kan sunnah, membaca sholawat setelah adzan itu sunnah. Jadi pujian itu aslinya hukumnya sunnah ya, puji-pujian itu hukumnya sunnah. Cuma kalau mengganggu orang sholat itu menjadi haram, karena masjid ini untuk ibadah sunnah ya. Pokoknya mengganggu orang sholat itu haram, mengganggu orang lain kan haram. Makanya kalau bisa itu kalau pujian ya nggak usah keras-keras, biasa aja, lirih aja ya. Sebagian kelompok nih kadang tidak ada pujian, ya nggak masalah, terserah ya. Intinya yang penting jangan mengganggu orang lain gitu aja. Tapi kalau ditanya soal ini ada syariatnya atau tidak, ada ya, karena itu termasuk sholat sholawat itu disunahkan setelah adzan, bukannya sebelum adzan tapi setelah adzan ya. Kalau sebelum adzan itu nggak ada anjurannya. Setelah adzan sholawat dan doa-doa. Saya lanjut lagi. Jadi yang pertama sholat rawatib tadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un nan papat sholat 4 rakaat qabla dhuhri ing dalam sedurunge sholat zuhur. Nah, ini disunahkan qabliyah zuhur itu sebanyak 4 rakaat. Wa rakaatani lan rakaat ba'dahu ing dalam sawise zuhur. Nah, ini kalau sholat zuhur itu 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya ba'diyah zuhur. Wa arba'un lan papat 4 rakaat qoblal asri ing dalam sedurunge salat asar. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi ing dalam sawise salat maghrib, ba'diyah maghrib. Qobliyah maghrib enggak ada, ba'diyah asar juga enggak ada. Wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalam sawise isya. Yutiru kang gawe witir sapa musolli wong sing salat bi wahidatin kelawan kang siji minduna saking salas. Jadi nek setelah isya itu disunahkan 3 rakaat. Yang pertama yang sisa yang satu, maksudnya 3 kan 2 rakaat itu ba'diyah isya, masih ada 1 rakaat itu untuk witir, digunakan untuk witir ya. Walaupun ada yang mengatakan witir 1 rakaat itu makruh, tapi kan termasuk witir gitu, masih disyariatkan walaupun cuma 1 rakaat. Wong Sayyidina Utsman tuh witirnya juga cuma 1 rakaat tapi lama, 1 rakaat tapi lama sampai khatam Al-Quran, tapi cuma 1 rakaat ya. Nggak apa-apa lah sholat witir 1 rakaat, tapi kalau bisa ya ditambah menjadi 3 atau 5 atau 7 gitu. Jadi kalau 3 ya berarti ditambah 2 rakaat ba'diyah isya, berarti jumlahnya 5. Yang 2 itu ba'diyah isya, yang 3 sholat witir. Nah, ini dibahas ini. Wal wahidatu ta'i kang siji ya utawi siji aqalul witiri iku sithik-sithike witir. Jadi witir iku paling sedikit 1 rakaat. Wa aksaruhu utawi akeh-akeh witir ihda asrota iku 11 rakaat itu akeh-akeh witir. Dia sampai lebih 13, 15 sergap ya enggak boleh. Anjurannya itu paling banyak itu adalah 11 rakaat.
wa aksarwa ihda asyrata rakaatan apane rakaate wawaktuhu utawi waktune salat witir bena salatil isya'i iku ing dalem antarane salat isya wa tulu'il fajri lan metune fajar. Jadi masuk waktu subuh. Pokoknya selama belum subuh itu masih ada kesunatan witir. Terus ini ada permasalahan. Falau autaro mongko lamun witir sapa gawe witir sapa musolli qoblal isya ing dalam sedurunge isya amidan hale jarak au sawan to lali lam ya tet mongko ora diwilang apa bi kelawan witir. Dadi ana wong witir kok sebelum sholat isya dek niku jarak utawa lali itu tidak dianggap witir. Bisa jadi nanti masuknya nenggone sholat mutlak, sholat sunat mutlak. Warotibu utawi sholat rawatib al muakkadu kang den kuwatake den disyariatno tenanan mindalika sanging ngono merkur Bismillahirrahmanirrahim. Waratibu tawi salat rawatib kang manut lil faraid salat sunah sing manut nanggone salat fardu al muakkadu kang den kukuhake mindalikan sang mengkono-mengkono al madhkur menatabi' lil faraid kullu ya sakabehane kulihi sekabehane iki ai minatabi lil faraid wiril witril selain witir salat rawatib maksudnya. Kulo mang sekabehane asyara iku 10 rakaatane rupane 2 rakaat asyara rakaatin iku 10 pira-pira rakaat. Qobla subuhi langsung ya ini kelewatan ini anu nih. Jadi ini ada yang hilang ini tagnya. Jadi asyara rakaatin iku 10 rakaat. Terus rakaatani harusnya seperti itu. Di sini enggak ada. Rakaatani rupane 2 rakaat qabla subuhi ing dalam sedurunge salat subuh. Wa rakaatani lan 2 rakaat qabla dhuhri ing dalam sedurunge salat zuhur. Wa rakaatani lan rakaat ba'da halan ing dalam sakwise salat zuhur. Dadi qabliyah ba'diyah zuhur ini dikukuhno karo sebelum subuh. Wa rakaatan lan rakaat ba'dal maghrib dalam sause maghrib ini juga dikukuh. Wa rakaatan lan rakaat ba'dal isya dalam sedurunge salat isya ini yang dikuatkan. Qobliyah isya tidak. Bahkan ada yang mengatakan qobliyah isya ini enggak masuk nenggone salat sunah rawatib. Ada yang mengatakan seperti itu dari kitab yang lain saya pernah baca. Tapi kalau di Fathul Qorib masih diikutkan. Masih termasuk sholat sunnah rawatib, cuma tidak dikukuhkan, tidak dikuatkan.
Terus wasalah sunan salat telu. Wasalah sunan filan salat telu pira-pira salat sunah. Wasalah sunah amafilan telu pira-pira salat sunah. Nah, ini nawafil ini termasuk sigat muntal jumuk ya. Sigat muntal jumuk ini termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Makanya dia dibaca nawafilah bukan nawafili, karena isim ghairu munsharif ketika jer itu alamannya bukan kasroh tapi fathah. Wa salasul nawafila utawi telu pira-pira salat sunah muakadatun kang den kuatake, pira-pira kang den kuatake ghairu tabiatin kang seliyane salat tawabe ya, salat rawatib lil faraidi maring pira-pira salat fardu ahadua iku utawi salah sijine salah sunnah mafila sholatul laili iku salat bengi. Sholatul laili iku salat bengi, salat bengi, salat tahajud nggih. Salat bengi sembarang salat termasuk salat mutlak juga boleh, salat malam. Wan naflul mutlak lan salat sunah mutlak fil laili ing dalam wengi afdalu iku luwih utama min naflil mutlak tinimbang sange salat sunah mutlak finari ing dalam rino. Jadi padha-padha salat sunah mutlak bengi karo rino iku luwih utama bengi. Wan naflu ta'i salat sunah wa sa'atul laili ing dalem tengah wengi afdhalu luwih utama apa salat sunah ing dalem tengah wengi. Jadi salat tengah malam itu lebih utama. Cuma akhirahu monggo gara-gara ing dalem akhire malam afdhalu luwih utama. Tengah wengi terus akhir malam. Wahada utawi iki mesti pembagian niku wau dibagi-bagi ana sing tengah wengi ana sing akhir wengi niku liman kedue wong kok sama kang bagi sapa man alaila ing dalam bengi salasan ing salasan iki hamzah ta apa iki aselasan ing sepertelu. Jadi nek wong bagine ku telu malam dibagi 3 maksudnya 1/4, setengah dan 3/4 malam. 1/3, 2/3, ya 3/3. Oke, malam dibagi 3 itu loh ya. Itu bagi yang tadi yang membagi 3. Kemudian wasane utawi kang kaping 7 salat duha iku salat duha. Salat duha niki juga termasuk sunah yang muakkad. Wa qulwa utawi wis sithik-sithik salat duha rakaatane kurang rakaat. Wa aksaruha utawi akeh-akeh salat duha isnata asyrota iku 12 rakaatan apa rakaaten. Wa waktu utawi waktune salat duha min irtifa'i syamsi ku saking munggah srengenge ila zawaliha tumeka maring lingsire srengenge kama qalahu an-Nawawi fi Tuhfah wa sarhul muhadzab. Jadi seperti yang dikatakan Imam Nawawi
ning gone kitab Fitahqiq nggih, Fitahqiq dalam kitab tahqiq wasar khil min muhadzab lan syarah kitab muhadzab. Niku salat duha. Jadi nek srengenge wis metu niku boleh sudah ada kesunatan salat duha. Makanya kalau misalkan pegawai negeri misalnya kalau ingin duha ya sebelum berangkat ini boleh jam 7 itu sudah boleh melakukan salat duha. Wasalesu ta kang kaping 3 salat tarawih iku salat tarawih waya utawa salat tarawih isruna iku 20 rakaatan apane rakaate. Bi asri taslimatin kelawan 10 pira-pira salamat. Jadi berarti 2 rakaat. Fi kulli lailatin dalam saben-saben bengi min Ramadana saking wulan Ramadan. Wa jumlatuha utawi jumlahe tarawih khamsu tarwihatin ikut 5 pira-pira istirahatan. Biasanya kalau di sini itu setiap mendapat 4 rakaat itu diselingi pakai tasbih. Sampun gitu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekhilafan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.